Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Livia Sudandio dengan nomor induk mahasiswa 44323110006, Program Studi Marketing Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang lebih baik. Manfaat menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Meningkatkan keterampilan. Mengembangkan diri dapat membantu meningkatkan keterampilan seseorang, baik itu keterampilan teknis maupun non-teknis. Hal ini dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih kompeten dan efektif dalam pekerjaannya. Mengembangkan diri dapat membimbing kita menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Salah satu tujuan utama dalam mengembangkan diri atau self-development adalah membimbing seseorang menjadi versi terbaik bagi dirinya sendiri. Ketika kita berhasil menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri, kita akan lebih mudah meningkatkan kualitas pekerjaan, memperluas jaringan bisnis, membina hubungan yang baik dengan banyak orang, dan lain sebagainya. Memiliki koneksi terhadap orang lain. Selain itu, mengembangkan diri tidak hanya tentang bagaimana cara kita meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita. Namun, pengembangan diri juga dapat dikaitkan kepada sikap dan kepribadian saat berhubungan dengan orang lain. Cara mengembangkan potensi diri. Mengenali diri sendiri. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengenali diri sendiri. Tentu saja hal ini bisa dengan mudah Anda lakukan. Anda pun bisa bertanya pada diri Anda sendiri, apa yang sedang menjadi tujuan hidup selama ini, apa saja hal yang membuat Anda bahagia, serta apa saja hal yang bisa membuat Anda sedih. Namun bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ini penting untuk diketahui karena akan berkaitan dengan pencapaian hidup Anda ke depannya. Tidak takut mencoba hal baru. Cara mengembangkan potensi diri selanjutnya adalah mencoba hal baru yang dijumpai. Singkirkan rasa takut gagal saat mencoba hal baru yang belum pernah Anda coba. Cobalah untuk mempelajarinya sampai handal di bidang tersebut. Anda perlu meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam aktivitas, keahlian baru, atau keterampilan tersebut. Dengan mencoba hal baru juga bisa mendorong diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman, dan siapa tahu Anda bisa menemukan bakat tersembunyi dalam diri Anda. Open-minded terhadap saran dan kritik. Saat sedang berusaha untuk mengembangkan potensi diri, Anda harus bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari orang lain. Anggap saja saran dan kritikan tersebut sebagai hal positif yang akan berguna bagi masa depan Anda. Namun begitu, Anda juga perlu memilih kritikan yang datang. Jika saran kritik cukup membangun, jadikan saja sebagai bahan untuk introspeksi diri. Namun jika kritikan tersebut hanya membuat potensi diri tidak berkembang, maka sebaiknya tak perlu Anda pikirkan. Selanjutnya ada contoh pengembangan diri. Mengikuti pelatihan. Salah satu cara terbaik untuk menggali potensi diri adalah melalui pendidikan dan pembelajaran. Dengan terus belajar dan meningkatkan pengetahuan di bidang yang diminati, seseorang dapat mengembangkan keterampilan dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Membangun jaringan dan kolaborasi. Interaksi dengan orang lain memainkan peran penting dalam menggali potensi diri. Dengan menjalin hubungan yang baik dan membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, seseorang dapat memperluas wawasan mereka dan memperoleh inspirasi baru. Kolaborasi dengan orang lain juga dapat memberikan peluang untuk tumbuh secara pribadi dan profesional. Mengasah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik adalah aspek penting dalam menggali potensi diri.
menguasai seni, mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan mengungkapkan pikiran secara efektif dapat membantu seseorang membangun hubungan yang baik, mempengaruhi orang lain, dan meningkatkan kepercayaan diri. Terima kasih Maura atas presentasinya. Di sini saya Priscilia Widya Saputri dengan nomor induk mahasiswa 443231100008 akan menjelaskan tentang TB 1.3. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan waktu, mengelola tugas-tugas dengan baik, dan mengambil keputusan yang tepat. Pemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengatur waktu dan tugas dengan baik, seseorang pemimpin dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggota timnya. Hal ini dapat membantu anggota tim untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Dengan memastikan bahwa tugas-tugas dilakukan dengan disiplin waktu, seseorang pemimpin dapat membantu meningkatkan kualitas kerja anggota timnya. Hal ini dapat membantu anggota tim untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih baik juga. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik, seseorang pemimpin dapat meningkatkan motivasi anggota timnya. Hal ini dapat membantu anggota tim untuk bekerja dengan lebih disiplin dan produktif. Cara kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Seorang pemimpin yang berdisiplin waktu dapat memberikan contoh yang baik bagi anggota timnya. Dengan menunjukkan perilaku disiplin waktu yang baik, seorang pemimpin dapat memotivasi anggota timnya untuk mengikuti contoh tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengatur waktu dan tugas dengan baik, seorang pemimpin dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggota timnya. Hal ini dapat membantu anggota tim untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Dengan memastikan bahwa tugas-tugas dilakukan dengan disiplin waktu, seseorang pemimpin dapat membantu meningkatkan kualitas kerja anggota timnya. Hal ini dapat membantu anggota tim untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu dapat mempengaruhi staf adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang pemimpin yang selalu tiba tepat waktu di kantor dapat memotivasi anggota timnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Yang kedua, seseorang pemimpin yang selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan kualitas yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas kerja anggota timnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal adalah seperangkat nilai tentang kebijakan, kearifan, dan keluhuran yang menjadi cara pandang masyarakat dalam memandang lingkungannya. Kearifan lokal telah menjadi sumber moral, nilai, dan pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup dinamis dan saling berdampingan. Kearifan lokal dapat memperkokoh karakter bangsa dan mempengaruhi staf dengan cara meningkatkan kepercayaan diri, identitas, keterampilan, pengetahuan, rasa saling menghargai, kualitas kerja, dan motivasi. Dengan memahami dan mempraktikkan kearifan lokal, staf dapat menjadi lebih mandiri, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan,
serta dapat membantu membangun lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Lokal dapat memperkokoh karakter bangsa. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dan identitas. Dengan mempelajari dan mempraktikkan kearifan lokal, masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri dan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan nilai dan budaya. Kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dengan mempelajari kearifan lokal, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti seni, kerajinan, dan pertanian. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan produktif. Yang ketiga, meningkatkan rasa saling menghargai. Dengan memahami kearifan lokal, masyarakat dapat meningkatkan rasa saling menghargai terhadap budaya dan nilai yang berbeda. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Ini ada beberapa manfaat dari kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dan identitas. Dengan mempelajari dan mempraktikkan kearifan lokal, staf dapat meningkatkan kepercayaan diri dan identitas mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan nilai dan budaya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dengan mempelajari kearifan lokal, staf dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti seni, kerajinan, dan pertanian. Hal ini dapat membantu staf untuk menjadi lebih mandiri dan produktif. Yang terakhir, meningkatkan rasa saling menghargai. Dengan memahami kearifan lokal, staf dapat meningkatkan rasa saling menghargai terhadap budaya dan nilai yang berbeda. Hal ini dapat membantu staf untuk menjadi lebih toleran dan terbuka terhadap berbagai perbedaan. Kearifan lokal dapat memperkokoh karakter bangsa, meningkatkan rasa nasionalisme. Kearifan lokal dapat memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya dan tradisi bangsa. Dengan mempelajari dan mempraktikkan kearifan lokal, generasi muda dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.